Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi tematik kelas 6, tema 7 kepemimpinan, subtema 1, pemimpin di sekitarku, pembelajaran 4. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini, klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Ayo mengamati. Perhatikan kedua gambar berikut ini. Dari kedua gambar ini kita melihat pada gambar pertama terlihat seorang pemimpin yang sedang melakukan musyawarah. Dan pada gambar kedua terlihat warga yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Seorang pemimpin adalah contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Pemimpin yang baik selalu menularkan nilai-nilai kebaikan. Ayo membaca. Sekarang kita akan membaca teks yang berjudul Hebatnya Dokter Kami. Ia adalah Dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya adalah mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun yang lalu setelah 10 tahun lebih merantau ke ibu kota. Ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus, ia praktik di rumah sakit umum di kabupaten. Semenjak ia pulang dan praktik di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Kepada ayahku, Dokter Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci dan membuang hajat, lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya digunakan untuk membeli makanan instan. Selama praktik di kota, Dokter Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter dapat bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu mensejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dokter Rana kepada ayahku. Sejak pulang, Dokter Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dokter Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal ini terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah. Sampah kering jenis apa saja yang dapat didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dokter Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dokter Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendahan hatinya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dokter Rana. Akan kukejar cita-citaku menjadi guru, dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Ayo berdiskusi. Setelah kita membaca teks yang berjudul Hebatnya Dokter Kami, sekarang kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang akan terjadi apabila para pemimpin tersebut tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik? Yang akan terjadi yaitu, organisasi atau perkumpulan yang dipimpin oleh pemimpin tersebut akan mengalami kekacauan. Tujuan yang ingin dicapai bersama-sama dalam kumpulan atau organisasi tersebut akan sulit terwujud. Yang kedua, kepada siapa saja pemimpin tersebut bertanggung jawab. Apa yang perlu disyukuri oleh seorang pemimpin? Seorang pemimpin bertanggung jawab terhadap anggota-anggota yang ada dalam organisasi atau kumpulan yang dipimpinnya, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, bertanggung jawab terhadap masyarakat, bertanggung jawab terhadap pemerintah, dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Seorang pemimpin harus mensyukuri bahwa ia telah menjadi pemimpin yang baik dan bijak, dapat dipercaya untuk memegang tanggung jawab yang besar, dan juga dihormati serta dapat memberi teladan bagi yang dipimpinnya. Dari teks yang sudah kita baca tersebut, kita mengetahui bahwa pekerjaan Dokter Rana adalah pengabdian bagi kemanusiaan. Banyak orang merasa senang dengan adanya Dokter Rana. Kita pun seharusnya menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan memberikan pertolongan semampu kita kepada orang yang membutuhkan.
Ayo berdiskusi. Berikut ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepat selera. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kesembilan, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Kesembilan butir-butir ini merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, kita akan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, berikanlah contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan itu dalam kehidupanmu sehari-hari. Nah, berikut ini adalah contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak membeda-bedakan teman dalam bermain dan belajar. Yang kedua, menolong teman yang dalam kesulitan atau kesusahan. Yang ketiga, menjenguk teman yang sedang sakit. Yang keempat, menghormati kakak kelas dan melindungi adik kelas. Yang kelima, membantu orang tua dalam kegiatan harian di rumah. Yang keenam, turut memberikan sumbangan untuk korban bencana alam. Selanjutnya yang kedua, apa pendapatmu mengenai pelaksanaan nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan sekitarmu? Pelaksanaan nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan sekitar saya sudah berlangsung dengan baik, walaupun ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, seperti kesadaran warga dalam menyumbang korban bencana alam, kepedulian terhadap tetangga yang tertimpa kesusahan, merupakan hal-hal yang perlu kita tingkatkan. Namun secara umum, pelaksanaan nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan sekitarku sudah sangat baik. Salah satu penerapan nilai-nilai kemanusiaan adalah bekerja sama dengan negara lain. Bagaimana bentuk kerjasama negara kita dengan negara-negara ASEAN dalam bidang politik? Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai negara-negara ASEAN. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat mempelajari kembali pada pembelajaran sebelumnya. Ayo berdiskusi. Buatlah laporan mengenai peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN. Buatlah laporanmu dalam diagram berikut ini. Yang pertama, apa peran Indonesia dalam KTT 1 ASEAN di Bali pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976? Yang kedua, apa peran Indonesia dalam kerjasama antar parlemen di ASEAN? Yang ketiga, apa peran Indonesia pada pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN pada tanggal 19 Juli 2011? Nah, sekarang kita akan mencoba menjawabnya. Yang pertama, peran Indonesia dalam KTT 1 ASEAN di Bali pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976 adalah: KTT 1 ASEAN di Bali merupakan KTT atau konferensi tingkat tinggi pertama yang diadakan oleh negara-negara anggota ASEAN. Salah satu hasil dari KTT pertama tersebut adalah pembentukan Sekretariat ASEAN yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Peran Indonesia dalam KTT 1 ASEAN di Bali yaitu menjadi Sekjen atau Sekretaris Jenderal ASEAN, kemudian menjadi tuan rumah atau penyelenggara KTT 1 ASEAN. Yang kedua, bentuk kerjasama antar parlemen di ASEAN yaitu ASEAN Interparliamentary Organization atau AIPO merupakan kerjasama antar parlemen, merupakan badan yang didirikan untuk meningkatkan kerjasama antar parlemen negara-negara ASEAN. Peran Indonesia dalam bentuk kerjasama antar parlemen di ASEAN yaitu pada tahun 1974 Indonesia melalui DPR RI mengusulkan pembentukan kerjasama antar parlemen di ASEAN. Yang kedua, pada tahun 1977 Indonesia bersama Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia secara resmi mendirikan kerjasama antar parlemen ASEAN. Yang ketiga, apa peran Indonesia pada pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN pada tanggal 19 Juli 2011? Berikut ini adalah peran Indonesia pada pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 19 Juli 2011. Dalam pertemuan tersebut, dibahas pembentukan Institut Perdamaian dan Rekonsiliasi. Adapun peran Indonesia yaitu menjadi tuan rumah pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN.
Yang kedua, Menteri Luar Negeri Indonesia memimpin pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN pada tanggal 19 Juli 2011. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Ayo merangkum. Apa ya yang sudah aku pelajari hari ini? Hari ini kita telah belajar mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan. Kemudian, kita telah belajar mengidentifikasi nilai-nilai kemanusiaan pada sila kedua Pancasila. Dan kita juga telah belajar mengidentifikasi peran Indonesia dalam ASEAN. Sekarang, cobalah jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, tuliskan nilai-nilai kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang kedua, tuliskan contoh pelaksanaan nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan sekitarmu. Yang ketiga, tuliskan informasi apa yang kamu ketahui mengenai peran Indonesia di bidang politik dalam ASEAN. Apa ya yang sudah aku pelajari hari ini? Agar lebih menarik, apa ya usulku? Jangan lupa tulis jawaban dan saranmu pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.